Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, kita tentu bersyukur tinggal di satu tempat, satu negara bernama Indonesia. Tak kurang suburan tanahnya. Semua jenis tanaman bisa dibudidayakan dengan baik di sini. Tak kurang pula segala sumber daya yang tersimpan di dalam tanah Indonesia. Segala jenis batuan mineral, minyak bumi, serta gas bumi. Di sini kita perlu sampaikan ke pemerintah, yaitu di awal tahun 2013 ini pemerintah sudah memberikan bonus beban kepada industri. Antara lain satu, saya sebut bonus tapi beban. Bonusnya satu adalah UMP yang tertinggi di tahun 2013. Kedua, PLN yang naik 15% dan kita bayar 18 termasuk biaya BPJ ya. Lalu bonus ketiga, gas bumi yang sudah kita bayar $10 yang sudah naik 50% sejak kuartal 4 2012 sampai 2013 ini. Lalu baru-baru ini seminggu terakhir BBM 20%. Ini bonus-bonus yang sudah digelar di pasar dan memang sudah menjadi beban. Kementerian Perdagangan selalu saya sampaikan, Pak, Kementerian Perdagangan ini harus punya pikiran bahwa kita memperdagangkan produk-produk kita. Jangan sampai kena paham liberalisasi ya, sehingga semua dibuka, akhirnya memperdagangkan produk-produk orang lain. Nah itu kan satu pikiran filosofi, Pak. Saya kira kita harus memperdagangkan produk-produk kita. Namanya semuanya harganya berapa? Masalah harga itu adalah masalah kesepakatan di antara dua pihak, supply and demand. Jadi kalau pengen harga murah ya ada, tapi nggak cukup. Import kita makin banyak, tahun depan makin banyak lagi, tahun depannya lagi makin banyak lagi. Itu karena apa? Karena itu tadi pertumbuhan ekonomi kita bagus, 6,2%, 6,3%, dan alhamdulillah penduduk kita juga tumbuh. Ya itu namanya nikmat yang membawa sengsara. Nah soalnya ini kan otomatis kebutuhan energi kita naik kira-kira 8-9%. Otomatis kebutuhan untuk minyak naik, impor kita naik, defisit perdagangan pasti. Defisit berarti kita cuma memproses kira-kira 650.000 barel Bapak per hari. Sedangkan kebutuhan kita sekarang itu 1,4 juta barel per hari. Jadi kira-kira yang 700-800 itu diimpor. Oleh karena itu di dalam kita membahas masalah harga gas, nomor satu ya maunya ya dapat paling murah tapi nggak ada. Oleh karena itu kami bersama-sama dengan Pak Pangga, bersama dengan SKK Migas, bersama Dirjen Migas ingin memetakan sumbernya dari mana, konsumennya dari mana, terus infrastruktur yang harus kita bangun bagaimana. Sekarang itu kita lagi bangun Trans Java, tapi kan masih panjang ceritanya, itu masih jauh itu. Ini saya rapat juga bahwa perizinan harus dipangkas, sehingga investor-investor siapapun itu akan cepat. Kalau Bapak Ibu ketahui ya, untuk informasi saja, SKK Migas itu untuk melakukan kegiatan itu memerlukan 284 izin. Ya, topnya dari pemerintah daerah ada 53. Yang kedua perhubungan ada 51. Yang nomor 5 ESDM 40. Terus wah macam-macam deh, 284. Apa nggak meninggal kalau misalkan kita nggak cut? Oleh karena itu akan ada satu atap ya, sehingga nanti kalau bikin pupuk izin sudah, kalau pupuk itu industri juga ada 10 kalau nggak 5. Oh 3, alhamdulillah jadi cuma 3.
Mari kita akan beresin pelan-pelan. Jadi kalau ditanya harga kas yang pas berapa? Yang pas adalah kesepakatan antara dua belah pihak. Pemerintah bisa memberikan subsidi dia, tapi bentuk subsidinya nanti kita pikirkan. Apakah dalam bentuk langsung kepada harga gas atau langsung pada petani? Ini yang kita selesaikan secara adat dengan Pak Pangdam. Jadi cuma kita udah janjian juga dengan Wamennya. Kita ada namanya Wamen Club, bukan Women Club. Wamen Club. Jadi kita berusaha untuk football. Kalau ada masalah-masalah, mari kita diskusikan rame-rame, cepat supaya selesai sehingga masalahnya tidak kemana-mana dan masyarakat bisa. Industri mengharapkan suatu jaminan penyediaan dan pemanfaatan dengan harga gas yang wajar. Yang wajar ini tentunya bisa disetujui ya. Yang murah itu relatif, kalau wajar itu jelas. Kalau PLN jual gas boleh nggak? Oh, PLN bukan gas company, ya, karena kelebihan gasnya terus dijual kemana-kemana. Nggak bisa. Ini yang terjadi di Amerika, Pak. Jadi yang diceritakan ini tadi sepagi ini terjadi di Amerika sebelum 1985. Saya ini tidak bicara soal ini harganya harga pasar ya. Yang saya bicara harga pasar, tidak ada subsidi, tidak ada. Betul. Nanti baru kita bicara bagaimana supaya dalam negeri itu bisa mendapatkan harga murah dengan subsidi. Subsidi gas. Subsidi gas itu pasti jauh lebih murah dibandingkan dengan subsidi BBM. Sekarang masih 3.000, kemarin 5.000 ya itu subsidi BBM. Sekarang sudah dinaikin masih 3.000. Kalau subsidi gas nggak akan lebih dari 1.500, 1.000 lah paling tinggi. Gambaran mengenai reserve ya. Jadi reserve ini kita untuk gas masih cukup besar ya dibandingkan minyak. Yang minyak ini memang semakin menurun, sedangkan gas kita terus melakukan eksplorasi, mudah-mudahan akan bertambah. Namun memang pengembangan yang terakhir ini penemuan eksplorasi lebih banyak di wilayah timur, di daerah timur sini dan Kalimantan, dan sehingga pengembangannya biaya pengembangannya itu cukup besar yang mengakibatkan berdampak kepada harga produksinya. Nah memang kita sendiri untuk sumber-sumber yang telah mempunyai POD itu kita selalu mendiskusikan dengan kementerian untuk dibawa kemana gas yang akan diproduksi tersebut, dan kemudian juga harga Kementerian SDM itu yang juga menentukan.